Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Hari ini kita akan membahas tentang lemak bagi para lansia. Tahukah Anda bahwa industri makanan telah menginvestasikan miliaran hingga triliunan rupiah untuk meyakinkan Anda bahwa lemak itu sehat dan merupakan sahabat terbaik Anda setelah usia 60 tahun. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa ada 4 jenis lemak yang mungkin Anda konsumsi setiap hari yang justru sedang menghancurkan sendi Anda, menyumbat pembuluh darah, dan mempercepat kerusakan otot kaki Anda? Apa yang akan Anda pikirkan? Lebih dari 99% lansia tidak menyadari bahwa hal ini sedang terjadi pada mereka, tetapi sekarang sains mulai mengungkap kebenarannya. Sebuah studi yang mengejutkan pada tahun 2023 oleh National Institutes of Health (NIH) Amerika Serikat menemukan bahwa jenis lemak terburuk yang diiklankan sebagai bersih dan alami dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 35%, meningkatkan peradangan pada lutut Anda hingga 48%, dan menurunkan kekuatan berjalan Anda hingga 41% hanya dalam 90 hari. Namun Anda tidak akan melihat informasi ini di berita karena lemak-lemak ini adalah bagian dari industri yang bernilai triliunan rupiah dan tersembunyi di dalam camilan roti oles mentega atau bahkan dalam makanan yang Anda anggap sehat. Dalam video ini kami akan mengungkap 4 jenis lemak terburuk yang tidak boleh Anda sentuh dan 4 jenis lemak terbaik yang wajib Anda makan setiap hari untuk memulihkan otot kaki, mengurangi peradangan musik, dan membuat Anda merasa lebih muda dalam beberapa minggu. Kita akan mengurutkannya dari yang paling tidak berbahaya hingga yang paling berbahaya, begitu juga dengan lemak baiknya. Jadi jangan sampai terlewat, karena lemak baik nomor 1 yang akan kami ungkap di akhir video dapat mengurangi nyeri sendi hingga 60% menurut studi klinis terbaru. Informasi dalam video ini didukung oleh sains dan diakui oleh para ahli. Kami telah meluangkan waktu untuk meneliti secara menyeluruh agar Anda mendapatkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat dalam menjaga kesehatan Anda. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan terhangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka berlangganan saluran ini dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Sekarang, mari kita mulai dengan jenis lemak pertama yang harus Anda hindari mulai hari ini. Lemak yang harus dihindari nomor 4, creamer kopi atau creamer kental manis. Banyak orang berpikir bahwa creamer tambahan dalam kopi pagi tampaknya tidak berbahaya, tetapi ini adalah salah satu sumber lemak berbahaya yang tersembunyi bagi lansia di atas usia 60 tahun. Creamer-creamer ini bukan sekadar susu yang ditambahkan krim, tetapi seringkali penuh dengan lemak jenuh hewani atau minyak nabati terhidrogenasi, zat pengental, dan pengawet sintetis yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh sistem pencernaan Anda di usia tua. Ketika dikonsumsi setiap hari, terutama dalam minuman panas, hal ini dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah, memicu lonjakan gula darah, dan mengurangi sirkulasi darah di kaki. Masalah utamanya terletak pada bagaimana lemak-lemak ini mempengaruhi peradangan dan sensitivitas insulin. Setelah usia 60 tahun, kemampuan untuk membuang lemak jenuh dari aliran darah melambat. Terlebih lagi, banyak lansia memiliki tingkat enzim laktase yang lebih rendah. Ketika dikombinasikan dengan minum kopi yang diberi creamer setiap hari ini, menjadi pemicu peradangan harian musik, di mana penumpukan lemak ini dalam tubuh tidak hanya berdampak buruk pada sistem kekebalan tubuh, tetapi juga memperlambat pemulihan dari cedera dan berdampak pada proses perbaikan sel yang penting. Sebuah studi dari Jurnal Penuaan dan Penyakit pada tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi creamer berlemak tinggi setiap hari memiliki tingkat trigliserida pasca makan yang lebih tinggi hingga 21% dan peningkatan penanda peradangan CRP, di mana kedua hal ini terkait dengan gejala kaki kaku dan kelelahan. Akibatnya lansia yang mengonsumsi lemak ini memiliki resiko tinggi terhadap penyakit kronis yang berkaitan dengan sendi dan jantung. Dan tidak berakhir di situ, banyak creamer meskipun bertuliskan alami masih mengandung campuran krim berat padatan susu dan zat pengental tersembunyi seperti karagenan. Zat-zat ini menyebabkan iritasi pada lapisan usus dan terkait dengan kembung pembengkakan pada sendi serta peradangan ringan pada kaki dan lutut yang membuat Anda merasa semakin tidak nyaman seiring berjalannya waktu. Yang lebih parah, banyak lansia sering menambahkan creamer ini berkali-kali dalam sehari
dengan berpikir bahwa jumlah sedikit tidak akan menjadi masalah, tetapi lemak jenuh ini akan menumpuk terus-menerus, terutama ketika sistem hati dan kantudu melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mulai memperhatikan kaki yang berat atau bengkak di pergelangan kaki, atau berjalan lebih lambat di sore hari, mungkin kebiasaan minum kopi Anda sedang menyakiti Anda tanpa disadari musik. Pilihan yang lebih baik adalah beralih ke susu kedelai atau susu almond tanpa tambahan gula, atau cobalah menggunakan susu rendah lemak tanpa zat aditif, menghapus creamer penuh lemak dari kehidupan sehari-hari. Mungkin tampak sepele, tetapi perbedaan gejala pada sendi dan kaki Anda bisa sangat besar. Lemak yang harus dihindari nomor 3 biji chia seeds jika digunakan berlebihan. Banyak orang berpikir bahwa biji chia sangat populer dan sering diiklankan sebagai makanan superfood yang penuh dengan omega 3 yang tampaknya sehat. Namun bagi lansia mengonsumsi biji chia terlalu banyak bisa menjadi beban bagi proses metabolisme dan sistem pencernaan tanpa Anda sadari. Meskipun biji chia mengandung asam alfa-linolenat ALA yang merupakan omega 3 nabati, kepadatan lemak dalam biji chia sangat tinggi dan seringkali sulit dicerna bagi tubuh yang sudah tua, terutama jika biji chia belum direndam air atau dikonsumsi dalam jumlah besar. Masalah utama biji chia adalah kemampuannya menyerap air hingga 12 kali beratnya sendiri, menciptakan gel tebal di saluran pencernaan. Bagi lansia yang memiliki pencernaan lambat atau mereka yang memiliki asam lambung rendah atau beberapa orang dengan gejala sembelit ringan, mengonsumsi biji chia terlalu banyak dapat menyebabkan kembung, sakit perut, dan mengurangi penyerapan nutrisi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Penuaan dan Pencernaan pada tahun 2020 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi biji chia lebih dari 20 gram per hari mengalami peningkatan sakit perut, waktu penyerapan lemak yang lebih lambat, dan tingkat trigliserida pasca makan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang mengonsumsi biji chia dalam jumlah sedikit atau tidak sama sekali. Hal yang membuat lemak dalam biji chia rumit adalah tingkat konversi ALA menjadi omega 3 yang dapat digunakan tubuh seperti EPA dan DHA sangat rendah, dan pada lansia mungkin di bawah 5%. Jadi meskipun label mengatakan bahwa biji chia baik untuk sendi dan otak, lemak yang Anda pikir akan membantu Anda mungkin tidak memberikan hasil apapun. Ketika dikombinasikan dengan biji-bijian atau kacang-kacangan berlemak tinggi lainnya, itu bisa membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, memperlambat metabolisme lemak, dan menyebabkan rasa berat serta kelelahan di kaki. Jika Anda menggunakan biji chia dalam smoothie, puding, atau kue setiap hari, mungkin kurangi jumlah biji chia tersebut. Gunakan biji chia saat sudah direndam air sepenuhnya dan dalam jumlah sedikit bersama dengan lemak yang membantu mengurangi peradangan seperti ikan atau telur, alih-alih biji-bijian atau kacang-kacangan lainnya. Bagi lansia, gagasan bahwa lebih banyak lebih baik tidak berlaku dalam kasus ini. Mengonsumsi biji chia terlalu banyak berarti mengonsumsi lemak, serat, dan sisa limbah yang berlebihan, yang semuanya dapat memperlambat pemulihan yang Anda upayakan untuk membuat tubuh kembali sehat. Lemak yang harus dihindari. Nomor 2, lemak dari daging olahan. Banyak orang mungkin tidak menganggap lemak dari minyak bacon atau lemak dari sosis sebagai bagian dari konsumsi lemak harian, tetapi jika Anda menyantap daging olahan di pagi hari seperti bacon, sosis, atau bahkan ham dan daging asap yang diiris tipis, Anda sedang memakan lemak jenuh dari daging olahan yang berbahaya, yang berdampak sangat buruk bagi kesehatan seiring bertambahnya usia, terutama ketika lemak jenis ini melewati proses pengolahan yang tidak alami, seperti fermentasi, pengasapan, atau pengawetan, membuatnya menjadi racun bagi tubuh dan menumpuk dalam jangka waktu lama. Lemak dari hewan yang terpapar nitrat panas tinggi dan berbagai bahan pengawet dalam bacon, sosis, salami, atau berbagai daging olahan akan mengalami perubahan kimiawi yang mengarah pada produksi racun yang disebut produk akhir glikasi. Lanjut. AJs. Zat-zat ini akan memicu proses stres oksidatif dalam tubuh. Hasilnya adalah kerusakan pembuluh darah, penipisan lapisan usus, dan mengakibatkan sendi kaku serta peradangan yang cepat. Sebuah studi dari Jurnal Penuaan dan Penyakit pada tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lemak dari daging olahan lebih dari atau sama dengan 4 kali per minggu memiliki peningkatan risiko terjadinya aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah hingga 41%,
dan peningkatan peradangan sendi hingga 32%. Juga ditemukan adanya peningkatan yang signifikan pada tingkat CRP yang merupakan penanda peradangan, di mana semua ini berhubungan dengan gejala kaki kaku dan kelelahan. Lemak dari daging olahan ini tidak hanya menyakiti tubuh Anda dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang jelas, di mana ia dapat mengganggu proses pencernaan dan pengendalian kadar gula darah pada lansia dengan memperlambat pencernaan, meningkatkan kadar gula darah setelah makan dan mengganggu fungsi insulin yang mengakibatkan penumpukan lemak di area perut dan kaki, keterlambatan perbaikan otot dan risiko tinggi, kehilangan massa otot, mengonsumsi daging olahan saat sarapan, yang merupakan waktu di mana tingkat kortisol dalam tubuh paling tinggi akan meningkatkan risiko kenaikan berat badan dan menyebabkan kelelahan di kaki pada sore hari. Banyak orang salah paham berpikir bahwa memilih sosis ham atau daging olahan yang berlabel rendah, lemak akan lebih sehat, tetapi kenyataannya, makanan ini sering menyembunyikan lemak hewani yang telah diproses secara kimiawi yang dapat menumpuk dan membahayakan tubuh dalam jangka panjang. Meskipun gejala dari konsumsi lemak ini mungkin tidak muncul seketika, musik penumpukan dari konsumsi yang terus-menerus akan berdampak pada kesehatan jangka panjang seperti kekakuan pada lutut bengkak, pada pergelangan kaki, atau perasaan lesu. Lemak yang harus dihindari nomor 1, lemak dari alpukat dalam jumlah besar. Ya, Anda tidak salah baca. Alpukat sering dipuji sebagai makanan superfood dan bagi orang dewasa yang masih cukup muda itu memang bagus. Tetapi bagi lansia yang berusia di atas 60 tahun, mengonsumsi alpukat terlalu banyak mungkin akan membawa lebih banyak masalah daripada manfaat. Bukan berarti alpukat beracun bagi tubuh, tetapi jumlah yang Anda konsumsi dan kombinasinya dengan jenis lemak lainlah yang menjadi masalah. Terutama ketika tubuh yang sudah tua merespons lemak tak jenuh tunggal yang padat dari alpukat yang mungkin menyebabkan masalah seperti pencernaan yang melambat atau perut kembung yang menumpuk seiring waktu, seiring bertambahnya usia sistem metabolisme mulai menurun, pencernaan melambat, sensitivitas insulin berkurang, dan produksi empedu mulai melemah musik. Itu berarti tubuh mulai mencerna makanan tinggi lemak nabati seperti alpukat dengan kurang baik. Berbeda dengan mengonsumsi minyak zaitun atau kacang-kacangan, dalam jumlah kecil alpukat sering dikonsumsi dalam jumlah besar setengah atau 1 buah per makan. Itu berarti konsumsi lemak murni sekitar 15,30 gram dalam satu waktu yang merupakan beban berat bagi sistem pencernaan lansia yang memiliki penurunan fungsi kantedu atau kerja hati yang melambat menyebabkan perut kembung, penyerapan lemak yang buruk, dan kelelahan setelah makan. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan kemampuan pemulihan dari penggunaan otot menurun seiring waktu. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Nutrisi Klinis dan Penuaan Journal of Clinical Nutrition Amerika Serikat pada tahun Music 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan nabati tinggi lemak setiap hari, khususnya alpukat, memiliki tingkat peradangan pasca makan yang lebih tinggi sebesar 22%. Ini berarti tubuh mereka memproduksi zat yang menyebabkan peradangan lebih banyak setelah makan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, studi menemukan bahwa mereka yang makan alpukat bersama dengan lemak lain seperti telur minyak atau keju akan mengalami pemecahan trigliserida yang lebih lambat. Itu berarti lemak bertahan dalam aliran darah lebih lama yang meningkatkan risiko terjadinya pengerasan pembuluh darah, sirkulasi darah yang buruk, dan masalah otak seperti gejala kabut, otak brain fog, atau kehilangan ketajaman berpikir. Alpukat juga mengandung beta-sitosterol, sterol nabati yang meniru kolesterol, yang meskipun zat ini membantu menurunkan kolesterol, dalam beberapa kasus ia mungkin mengganggu metabolisme DHA dan hormon testosteron yang merupakan hormon penting dalam menjaga kekuatan kaki, energi, dan massa otot, terutama pada lansia yang sering kali sudah memiliki kadar hormon ini yang rendah. Menambahkan beta-sitosterol dari alpukat dalam jumlah besar dapat mempercepat kelemahan seiring waktu. Saran pentingnya adalah makan alpukat dalam jumlah kecil mungkin tidak masalah, tetapi makan terlalu banyak setiap hari adalah masalah tersembunyi, terutama jika sistem pencernaan Anda bekerja lambat, kolesterol Anda mendekati tingkat risiko, atau jika Anda merasa lelah setelah makan makanan tinggi, lemak. Jika Anda makan setengah atau 1 buah alpukat per hari,
Anda mungkin memasukkan terlalu banyak lemak yang tidak bisa dicerna oleh hati dan usus tepat waktu. Itu berarti kekakuan kaki, pemulihan kaki yang lambat, dan peningkatan peradangan pada malam harinya. Mengurangi konsumsi alpukat menjadi hanya seperempat buah beberapa kali seminggu, dan memakannya bersama protein rendah lemak, serta makanan yang rendah lemak lainnya akan menjadi pilihan yang lebih baik bagi lansia. Dan jika Anda memperhatikan gejala perut kembung, rasa berat, atau kelelahan setelah makan alpukat, itu adalah sinyal dari tubuh yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menerima lemak sebanyak itu sekaligus. Menggunakannya dengan bijak akan membantu tubuh Anda mendapatkan manfaat penuh, terutama ketika usia sudah melewati 60 tahun, di mana tubuh Anda membutuhkan dukungan bukan beban berlebih. Setelah kita membahas lemak yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya kita akan melihat lemak baik yang sebaiknya ditambahkan ke dalam makanan Anda, yang tidak hanya akan membantu meningkatkan kesehatan kaki dan tulang, tetapi juga berdampak baik pada pemulihan otot dan peningkatan energi dalam tubuh. Lemak jenis tertentu dalam makanan kita bisa menjadi sekutu yang luar biasa dalam memelihara tubuh dan membantu kesehatan yang lebih baik di usia tua. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa bahwa video ini memberikan sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silahkan ketik angka 4 di kolom komentar, atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan dan setiap penayangan musik memberi kami energi untuk membuat video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita melangkah bersama. Lemak yang harus dikonsumsi nomor 4, daging kelapa. Lupakan sejenak tren tentang minyak kelapa. Bagi lansia yang berusia di atas 60 tahun, yang harus Anda fokuskan sebenarnya adalah daging kelapa, yaitu bagian daging berwarna putih dari kelapa yang memiliki lemak dalam bentuk alami dan mudah dicerna, berbeda dari minyak yang telah diproses. Daging kelapa memberikan asam lemak rantai, sedang MCT, yang disertai dengan serat mineral dan polifenol, yang bekerja sama untuk meningkatkan energi pemulihan otot dan pembakaran lemak. Semua ini adalah komponen penting dalam menjaga kekuatan tubuh dalam jangka panjang. Asam lemak rantai sedang dalam daging kelapa tidak seperti jenis lemak lainnya, karena tidak akan diserap melalui sistem limfatik yang rumit, melainkan akan langsung masuk ke mitokondria yang merupakan sumber energi bersih dan terbakar cepat, terutama musik untuk sel-sel yang sudah menua, yang akan membantu sel-sel tersebut mendapatkan energi bersih dan berefisiensi tinggi. Mendapatkan energi dari MCT ini akan berdampak sangat baik bagi kaki yang lelah dan membantu mengurangi gejala kabut otak, masalah yang sering ditemukan pada lansia. Setelah usia 60 tahun, ketika metabolisme melambat, musik tubuh tidak dapat menggunakan lemak rantai panjang untuk energi sebaik sebelumnya, menyebabkan banyak orang merasa lemah meskipun sudah makan makanan yang baik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Nutrisi dan Kesehatan Metabolic, Journal of Nutrition and Metabolic Health Amerika Serikat, menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi asam lemak rantai sedang dari kelapa setiap hari memiliki peningkatan ketahanan perjalanan hingga 23% dan energi dalam penggunaan otot kaki juga meningkat secara signifikan hanya dalam waktu 4 minggu. Selain itu, daging kelapa juga mengandung asam laurat yang membantu melawan peradangan dan membunuh bakteri di usus yang mungkin menyebabkan nyeri sendi dan peningkatan kekakuan sendi. Hasil studi ini adalah konfirmasi manfaat daging kelapa dalam pemeliharaan tubuh lansia. Daging kelapa juga mendukung kesehatan hormon yang penting dalam menjaga otot kaki yang kuat. Lemak dari kelapa membantu tubuh memproduksi hormon testosteron dan DHEA secara alami, di mana kedua jenis ini menurun drastis setelah usia 60 tahun dan berkaitan dengan kekuatan kaki, massa tulang, serta kecepatan pemulihan dari olahraga atau penggunaan kaki. Berbeda dari camilan manis kelapa atau yogurt kelapa dengan tambahan gula yang banyak beredar, daging kelapa murni memberikan lemak bersih dalam bentuk terbaik. Cukup 2,3 sendok makan daging kelapa segar atau kering tanpa tambahan gula bisa dimasukkan ke dalam smoothie bubur atau dimakan sebagai camilan. Ini akan membantu meningkatkan kekuatan kaki, menambah energi, dan mendukung pembakaran lemak tanpa menyumbat pembuluh darah atau menyebabkan stres pada sistem pencernaan. Daging kelapa bukan sekadar camilan tropis, tetapi ini adalah lemak yang aman bagi lansia
di mana tubuh Anda tahu cara memanfaatkannya dengan baik. Ini membantu sistem metabolisme bekerja secara efisien, meningkatkan energi dan mengurangi risiko penyakit terkait lemak seperti penyakit jantung dan stroke, sambil tetap menutrisi otot agar kuat. Selanjutnya kita akan melihat sumber energi dari jenis lemak lain yang mungkin sudah Anda makan selama bertahun-tahun, tetapi belum tahu bahwa sumber energi ini dapat membantu memulihkan otot, otak, dan sendi. Lemak yang harus dikonsumsi nomor 3, kuning telur. Beberapa dekade lalu, kuning telur disalahpahami sebagai penyebab kolesterol tinggi, tetapi bagi lansia saat ini kebenarannya sudah jelas bahwa kuning telur adalah salah satu sumber lemak pemulih paling lengkap yang bisa Anda konsumsi. Dan lemak dalam kuning telur itu tidak hanya berada pada tingkat yang aman setelah usia 60 tahun, tetapi juga merupakan hal yang penting bagi tubuh. Di dalam kuning telur penuh dengan lemak jenuh dan lemak tak jenuh tunggal yang baik, serta nutrisi yang larut dalam lemak seperti vitamin D, kolin, lutein, dan omega 3. Zat-zat ini semua berperan dalam perbaikan otot, kaki, kejernihan otak, dan penyeimbangan hormon dalam tubuh yang menua. Hal yang membuat kuning telur sangat bertenaga adalah lemak-lemak ini memiliki sistem penyerapannya sendiri yang berbeda dari minyak yang diekstrak. Lemak dalam kuning telur berpasangan dengan fosfolipid zat yang membantu usus Anda menyerap nutrisi dengan lebih baik meskipun pencernaan melambat. Yang penting adalah kuning telur dapat membantu memperkuat tubuh dan metabolisme lemak secara efisien, di mana nutrisi yang terkandung di dalamnya membantu pemulihan sel dan berbagai sistem tubuh secara seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Nutrisi dan Kesehatan Metabolik pada tahun 2019 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi telur utuh setiap hari dapat meningkatkan massa otot tanpa lemak, kecepatan berjalan, dan kekuatan kaki hingga 21% hanya dalam waktu 12 minggu. Hasil ini terlihat lebih jelas pada kelompok yang makan telur saat makan malam atau sebelum tidur. Kuning telur juga merupakan salah satu sumber kolin terpenting nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan sistem saraf, musik, dan komunikasi otot. Jika tubuh kekurangan kolin, kaki akan terasa lemah, respons lambat, atau gemetar terutama saat menghadapi tekanan. Banyak orang mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang kekurangan kolin dalam tingkat ringan yang mengakibatkan kontraksi otot melambat, pemulihan lambat, dan meningkatkan risiko jatuh. Menambahkan kembali kuning telur dalam makanan akan membantu memulihkan hal ini secara diam-diam, tetapi kunci utamanya adalah keseimbangan. Anda tidak perlu makan 5 butir telur per hari. Cukup 1,2 butir telur utuh beberapa kali seminggu sudah dapat meningkatkan kualitas lemak yang dikonsumsi secara signifikan. Telur terbaik adalah yang direbus matang tapi lembut setengah matang, atau telur rebus, atau dibuat telur orak-arik ringan tanpa mentega atau keju olahan. Jika Anda pernah menghindari kuning telur dan hanya makan putih telur, sekarang saatnya untuk berhenti. Putih telur memberikan protein, tetapi kuning telur memberikan lemak yang diperlukan tubuh untuk membangun kembali. Penyeimbangan ini akan membantu tubuh mendapatkan nutrisi lengkap dan bermanfaat bagi kesehatan. Menggunakan kuning telur dalam makanan adalah cara yang mudah dan sehat untuk memperkuat otot dan menutrisi otak. Memilih kuning telur yang mengenyangkan dan membantu meningkatkan energi akan membantu lansia menjalani hidup yang lebih kuat secara nyata, sekaligus membantu tubuh menerima nutrisi yang efisien untuk memperbaiki diri dan memulihkan kesehatan dengan lebih baik. Lemak yang harus dikonsumsi nomor 2. Musik, kulit ikan yang berlemak. Banyak orang sering makan daging ikan dan membuang kulitnya atau kadang-kadang mengupasnya tanpa peduli. Tetapi kulit ikan dari ikan berlemak tinggi seperti salmon atau ikan kembung justru merupakan sumber lemak penting yang sebaiknya dikonsumsi oleh lansia di atas usia 60 tahun. Karena kulit ikan penuh dengan lemak yang kaya akan kolagen dan zat antiinflamasi. Musik yang membantu pemulihan sendi, fungsi otak, dan memperkuat kaki. Dan yang penting, lemak-lemak ini tetap berada dalam struktur aslinya yang terdiri dari protein jaringan ikat dan asam amino yang dibutuhkan tubuh setelah usia 60 tahun. Hal yang membuat kulit ikan kaya akan kekuatan adalah adanya musik asam lemak omega 3 yang terikat dengan kolagen dan serat elastin. Perpaduan ini membantu tubuh menyerap dan membawa lemak-lemak ini ke titik yang membutuhkan, seperti sendi, jaringan ikat, dan selaput otot. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Universitas Indonesia, Jakarta, lansia yang mengonsumsi ikan utuh dengan kulitnya mengalami penurunan nyeri sendi hingga 32%, pergerakan lutut yang lebih baik, dan peningkatan fleksibilitas.
otot dibandingkan dengan mereka yang makan ikan yang sama. Tanpa kulit. Kulit ikan adalah sumber makanan yang sangat baik, terutama mengonsumsi kulit ikan yang penuh nutrisi ini membantu mengurangi resiko hilangnya kolagen yang berdampak langsung pada sendi dan otot yang melemah seiring usia. Kulit ikan juga merupakan sumber kaya asam amino, seperti glisin dan prolin, yang berperan penting dalam pembentukan kolagen di kaki tendon dan lutut, karena penurunan kolagen saat usia bertambah membuat struktur-struktur ini kehilangan kekuatan dan elastisitas yang mengakibatkan kaki kaku nyeri dan pemulihan yang lebih lambat. Berbeda dengan mengonsumsi bubuk kolagen kulit ikan, memberikan zat-zat ini bersama dengan lemak baik yang membantu tubuh memasukkan zat-zat ini ke dalam jaringan secara maksimal, bukan sekadar jalan pintas. Poin pentingnya adalah lemak dari kulit ikan tidak hanya lemak baik, tetapi juga mempertahankan kondisinya dengan baik meskipun melalui proses memasak. Kulit ikan yang dipanggang atau di oven ringan masih mengandung antioksidan alami seperti astaxanthin. Musik yang membantu melindungi asam lemak omega 3 dari oksidasi dan membantu melawan radikal bebas yang mungkin muncul di sendi dan otot Anda. Itu berarti pengendalian peradangan dan pemulihan akan lebih baik setelah berjalan jauh, musik, atau naik tangga. Menggunakan kulit ikan itu sangat mudah. Anda tidak perlu menggorengnya sampai hangus, cukup panggang atau oven ikan yang ada kulitnya dengan api kecil, bumbui ringan, dan makan saat pinggiran kulitnya renyah. Itu sudah dapat membantu memperkuat kaki dan pemulihan sendi secara nyata. Cukup makan ikan salmon atau ikan kembung dengan kulitnya hanya 2 kali seminggu, Anda akan merasakan perubahan dalam kenyamanan sendi dan kekuatan tubuh bagian bawah. Pemulihan sendi dan otot dari dalam dengan makanan yang memberikan nutrisi terbaik ini akan membantu Anda menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Secara nyata membuat Anda merasa lebih bugar dari sebelumnya dalam setiap langkah kehidupan. Selanjutnya, kita akan melihat lemak terbaik untuk lansia musik, yang merupakan makanan yang dapat digunakan tubuh untuk membangun jaringan, melawan peradangan, dan memulihkan otot yang rusak dari dalam. Lemak yang harus dikonsumsi. Musik nomor 1. Lemak dari daging sapi yang diberi makan rumput, grass-fed beef fat, tallow dalam bentuk utuh tanpa olahan. Mungkin ini mengejutkan Anda musik, tetapi selama bertahun-tahun lemak jenuh dari daging merah dianggap sebagai penyebab penyakit. Namun sekarang sains telah berubah. Dan bagi lansia di atas usia 60 tahun, salah satu lemak terbaik yang bisa Anda konsumsi untuk memperkuat tubuh, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan sendi, justru bukan lemak dalam botol, melainkan lemak dari daging sapi yang diberi makan rumput dalam bentuk alami, atau yang disebut tallow, yang bisa digunakan baik yang sudah diolah atau dibiarkan dalam kondisi aslinya saat memasak steak atau iga pendek. Berbeda dari minyak olahan atau roti yang ditambahkan lemak tallow dari sapi pemakan rumput, memiliki lemak dalam struktur asli yang datang bersama protein jaringan musik ikat dan asam amino yang dibutuhkan tubuh Anda. Setelah musik usia 60 tahun, lemak dari sapi pemakan rumput mengandung asam stearat lemak jenuh yang tidak meningkatkan kolesterol tinggi dan telah terbukti membantu meningkatkan fungsi mitokondria yang merupakan sumber energi penting dalam sel otot. Hal ini sangat penting setelah usia 60 tahun ketika mitokondria mulai berkurang. Sebuah studi yang diterbitkan di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lemak dari sapi pemakan rumput yang mengandung asam stearat dalam jumlah tinggi ditemukan memproduksi energi otot 18% lebih tinggi, kontrol glukosa yang lebih baik, dan pengurangan lemak di sekitar pinggang meskipun tidak ada perubahan dalam tingkat olahraga. Dan tidak berhenti di situ. Lemak dari sapi pemakan rumput adalah sumber asam linoleat terkonjugasi, CLA lemak yang ditemukan secara alami yang telah terbukti membantu mengurangi peradangan pada lutut, memulihkan otot, dan membantu pembakaran lemak. Asam CLA bekerja berbeda dari lemak nabati karena ia membantu mengurangi lemak di area perut yang menumpuk di sekitar organ dalam lemak yang membuat tubuh tidak sehat dan merusak keseimbangan tubuh serta postur. Beberapa uji klinis menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lemak dari sapi pemakan rumput yang mengandung CLA memiliki ketahanan pergerakan tubuh bagian bawah yang meningkat dan rasa nyeri yang berkurang selama pergerakan sehari-hari.
Hal yang penting adalah lemak dari sapi pemakan rumput tidak hanya lemak baik yang bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga tetap stabil saat dimasak. Dengan memanggang atau mengoven pada panas rendah, akan menghasilkan lemak yang tetap terjaga nilai gizinya dan tidak membuat lemak teroksidasi, sehingga membantu mengontrol peradangan dan mendukung pemulihan dengan baik. Untuk menggunakan lemak ini secara efektif, hindari makan daging olahan seperti sosis atau daging yang dibumbui berat. Sebaiknya pilih daging sapi pemakan rumput yang ada lemaknya termasuk iga, atau daging sapi rebus dalam bentuk alami seperti dipanggang di oven atau dibuat steak empuk tanpa membuat lemaknya hangus atau gosong berlebihan. Lemak dari sapi pemakan rumput adalah sumber lemak bermanfaat bagi lansia yang dapat membantu memulihkan otot dan sendi, meningkatkan keseimbangan hormon, dan menambah kekuatan dari dalam. Sekarang Anda sudah tahu bahwa tidak semua lemak itu sama, dan setelah usia 60 tahun, perbedaan ini bisa mengubah segalanya. Lemak yang tidak baik akan membuat sendi kaku, membuat otak kabur, dan membuat kaki lemah tanpa Anda sadari. Tetapi lemak yang baik akan membantu memulihkan kekuatan, mengurangi peradangan, dan membantu Anda berjalan tegak dengan percaya diri di tahun-tahun mendatang. Kenyataannya adalah sebagian besar lansia hanya dengan perubahan kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, cukup 1 atau 2 hal saja akan merasa lebih baik setiap hari. Tetapi tidak ada yang menyarankan mereka karena tidak ada yang mendapat untung dari pencegahan. Itu berarti Anda dapat mengubah kualitas hidup Anda dengan memilih lemak yang lebih sehat setiap hari, dan Anda akan merasakan perubahan dalam tubuh secara nyata. Tentu saja, menambahkan lemak baik dalam makanan akan membantu Anda merasa lebih nyaman, lebih gesit, dan lebih bertenaga setiap hari. Rasa nyeri pada sendi atau kelelahan di sore hari tidak akan lagi menjadi masalah yang mengganggu Anda jika Anda tahu cara memasukkan lemak yang tepat ke dalam tubuh. Jika Anda membaca sampai di sini, Anda telah mempelajari hal-hal yang kebanyakan orang tidak pernah tahu sebelumnya. Anda telah melihat bukti ilmiah, mendengar tentang berbagai risiko, dan belajar apa yang harus diambil dan apa yang harus dihindari mulai hari ini. Rasa nyeri di lutut atau kelelahan di area paha Anda di sore hari musik, Anda bisa melawannya satu persatu, memilih lemak satu persatu. Perubahan setahap demi setahap akan membawa Anda menuju tubuh yang lebih sehat dan fleksibel musik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka berlangganan saluran sehat. Itu menyenangkan dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda sayangi. Karena setiap dukungan Anda adalah kekuatan penting yang membuat kami bisa menciptakan konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Terima kasih dari hati yang tulus telah bersama kami sampai akhir video, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.